Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Kau bertahta di atas penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat setiap kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya sebab hidup bagi-Mu semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang ku sisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela
Telah beri bagi kami ya Tuhan. Kau mengosongkan dirimu demi kami ya Bapa, demi menebus setiap hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu
yang layak menerima setiap pujian kami. Kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bernafas sampai saat ini semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau bertahta di dalam setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Oleh sebab itu kami mau selalu berikan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semuanya katakan amin. Berikan sorak-sorak, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja, yang layak menerima setiap pujian kita. Amin. Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita semua. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Dia adalah Raja yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Tuhan Maha Besar. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha, Tuhan Maha Besar. Haleluya.
bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, yang waktu keselamatanku di dalam Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha, Tuhan Maha Besar. Haleluya. Tuhan Maha Besar. Amin. Tuhan Maha Besar. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita adalah Allah yang maha besar. Amin. Dia layak menerima setiap pujian kita semua. Dia layak menerima setiap penyembahan kita. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Bapa untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sungguh Engkau layak Tuhan. Engkau layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau mulia Bapa. Kami mengangkat setiap tangan kami kepadamu, Raja kami, penyelamat kami. Haleluya. Haleluya.
pujian ini dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, Jesus, hanya Engkau Raja Tuhan, Jesus, haleluya, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Engkau Yesus Tuhan, berkuasa atas kami, berkuasa atas hidup kami. Sekali lagi, haleluya, amin. Dimuliakan, haleluya, Kau Raja kami, Kau penyelamat kami ya Tuhan. Tidak ada satu-satunya di dalam dunia ini selain Engkau Yesus, satu-satunya penyelamat kami. Haleluya, Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan. Haleluya, Engkau termulia Tuhan. Haleluya, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Engkau satu-satunya yang kami sembah, satu-satunya yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya, inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Kami mau menyapamu Yesus, namamu Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan,
susah sudah dihiburkan. Bahkan yang sakit telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. The love of my life. The love of my life, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kau hadir di dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang terus ada berkuasa di dalam setiap kami. Sehingga kami boleh datang kepadamu dengan hati yang haus. Hati yang rindu. Hati yang terus mau memuji, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan dalam hidup kami. Dan Engkaulah satu-satunya yang bisa diandalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan biarlah naik ke tahta-Mu yang kudus menjadi dupa yang harum. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh lebih lagi mengalami free di dalam kami. Kami boleh mengalami sukacita yang melimpah-limpah di dalam kami. Untuk kami siap Tuhan menerima rahasia kebenaran di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu datang saat ini. Kehendak-Mu yang terjadi, Engkau yang layak ditinggikan. Kami materaikan ibadah kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kedua kalinya Pastor Elia saya boleh berada di tempat ini, gereja GSKI Bethel. Ya, sungguh satu berkat bisa melayani berbagi ya bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Pendeta Desire Kalalo. Saya berasal dari Gereja Bethel Tabernacle, Ark of God di Kelapa Gading ya. Ibadah kami tadi pagi jam 10, terus sorenya ada di sini bersama Bapak Ibu sekalian. Ini baru kelihatan nih mukanya. Tadi rasanya lagi terus dalam hadirat Tuhan ya. Puji Tuhan ya, juga Pak Bambang ya. Selamat datang, terima kasih. Cisumpung juga ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kalau melihat keadaan saat-saat ini semakin baik atau tidak? Kalau kita mau melihat keadaan dunia saat ini seperti apa? Apakah semakin baik atau tidak? Tidak ya. Karena kalau kita mau melihat tanda-tanda akhir zaman ya, yang tertulis di dalam Alkitab, Matius 24, semuanya sudah rasanya terjadi ya saat-saat ini. Di mana dunia gelap, dunia sakit, dunia krisis, dunia bergoncang, dunia semakin tidak ada harapan ya. Rasanya atmosfer juga kita kalau lagi berdoa ya, tim-tim doa belakangan ini tuh
atmosfernya tuh berat gitu ya. Rasanya kayak ada sesuatu yang menekan. Sehingga kita tuh rasanya gampang tertekan, gampang kesulut sedikit, ya bener nggak? Gampang rasanya tuh cemas, gampang rasanya emosi, jiwa kita gampang terusik gitu ya saat-saat ini. Karena memang atmosfer saat-saat ini menekan. Iblis itu bekerjanya tuh semakin kencang ya, kalau kata senior pastor kita Pak Timotius Subekti, iblis tuh rasanya bekerjanya kayak banjir gitu. Terus ada ya. Jadi kekacauan di mana-mana, perang sudah terjadi, kita melihat ya, deru perang ada. Dan semuanya katanya sekarang virus yang baru, nyamuk bionik semuanya disebarkan ada ya. Itu semuanya dunia semakin tidak baik. Memang firman udah katakan ya, dunia akan semakin sukar dan jahat. Manusia juga akan semakin jahat ya. Tetapi saudara, ada satu janji di mana tetap akan berlaku walaupun dunia dalam keadaan tidak baik sekalipun. Yaitu janji Tuhan yang ada di firman ini pasti akan tergenapi. Di mana dunia sakit, kita pasti anak-anaknya akan diberi kesehatan ilahi. Ya, dunia bergoncang, kita pasti akan tetap kokoh kuat. Ya, dunia tidak ada pengharapan, kita punya satu pengharapan, yaitu Yesus Kristus adalah pengharapan kita. Pengharapan yang ya dan amin. Pengharapan di dalam Kristus Yesus bukan pengharapan mudah-mudahan, ya semoga, atau ya mengalir mudah-mudahan. Tetapi pengharapan yang ada pribadinya. Yaitu pribadi Yesus Kristus yang bisa diandalkan. Ya, untuk itu di saat dunia sudah seperti ini saudara, karena kita ini hidup di dalam dunia yang jatuh ya, fallen earth, yang kuncinya dipegang oleh kerajaan iblis semenjak kejatuhan Adam. Kita ada di dunia ini, tetapi saudara ada satu dimensi yang Tuhan janjikan, yaitu di dalam kerajaan Allah. Di dalam dimensinya Tuhan, di dalam dimensi supranatural, di dalam dimensi yang dimana kita hidup tidak berdasarkan realita yang ada. Itu dimensinya Tuhan. Dan itu menjadi milik kita. Di saat kita mau berpindah ya, dari dalam kerajaan dunia ke dalam kerajaan Allah. Di saat kita ada di dalam kingdom of God, apapun yang ada di dunia ini semakin tidak baik. Justru Yesaya 60 katakan seperti apa? Dunia gelap tapi terang Tuhan terbit. Kemuliaan Tuhan nyata. Saudara, itu janji yang luar biasa. Ya, jadi untuk itu kita harus ada di dalam kerajaan Allah, yaitu hidup di dalam hadiratnya. Hidup di dalam dimensi Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada janji yang luar biasa yang saudara sering mungkin baca Mazmur 91 ya, dalam lindungan Allah itu di dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan in the presence of God. Di saat kita hidup dalam hadirat Tuhan, semua janji-janji Tuhan ada di situ. Mazmur 91 menjadi milik kita saudara. Ya, jadi kita nih saat ini dalam dunia yang tidak baik seperti ini, kita harus benar-benar hidup di dalam dimensinya Tuhan. Udah gak bisa main-main lagi saudara. Udah nggak bisa main-main di dalam kerohanian, sudah nggak bisa main-main di dalam gereja, di dalam pelayanan. Kita harus sungguh-sungguh serius. Karena iblis saat ini bekerjanya udah amat-ramat kencang. Dia sudah mempengaruhi dunia. Dia sudah merekayasa yang semakin lama semakin tidak baik. Tapi kita harus memilih, kita ada di dalam kerajaan Allah. Dimensinya Tuhan saudara. Dan semuanya itu akan baik-baik saja jikalau saudara berdiri dan tinggal dalam pola pikir kerajaan. Ya, dan suasana kebenaran, kedamaian dan sukacita
Di dalam kerajaan Allah ada apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di saat kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman-Nya Tuhan, pasti damai sejahtera itu terus melimpahi memenuhi kita. Dalam keadaan tidak baik, mungkin dalam keadaan kita juga mengalami hal yang tidak baik, tapi kita tetap peace. Kita tetap bisa joy. Karena kita tempatnya ada di dalam kerajaan Allah, saudara. Itu bedanya. Itu bedanya, saudara. Ya, jadi semuanya akan baik-baik ya. Tidak ada yang bisa merampok itu dari kita. Ya, damai sejahtera sukacita itu udah menjadi milik kita di saat kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kerajaan Allah. Damai sejahtera sukacita dari Roh Kudus itu menguasai kita. Tidak ada yang bisa merampok itu dari saudara dan saya. Itu milik kita, saudara. Ya, dalam hal ini kekayaan yang sebenarnya yang kita miliki dibanding kekayaan yang ada di dunia ini, yaitu damai sejahtera sukacita. Saya kadang-kadang suka bilang, teman-teman banyak yang wah bisa tidur tinggal di ranjang yang ada berliannya kalau perlu. Ya, ranjangnya penuh berlian. Tapi nggak bisa tidur. Tidurnya pakai apa? Sleeping pills, pakai obat tidur. Banyak yang seperti itu, saudara. Ranjangnya bagus, mewah, tapi nggak bisa tidur. Sedih kan? Ya. Tapi kalau kita dalam keadaan yang mungkin sederhana, kita mungkin nggak perlu makan di hotel yang mewah-mewah. Kita mungkin makannya di mana? Nanti Amigos, agak minggir got sedikit. Tetapi kita sukacita, kita damai sejahtera, itu bisa lebih menjadi tubuh kita sehat. Dibanding kita makan di hotel yang sehat tetapi hati kita gak gembira. Rasanya makanan tuh gak bisa ketelan ya. Ya, jadi yang penting tuh di dalam. Yang penting tuh di dalam kita. Batin kita, manusia batin kita ini loh yang penting, saudara. Ya, jadi untuk itu saudara, Tuhan di saat kita mau hidup di dalam kerajaannya, Tuhan hanya melihat apa? Melihat apa? Iman kita. Tuhan hanya melihat iman kita. Ya, di dalam Lukas 18 ayat 7 dan 8 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan dari atas hanya melihat, masih adakah iman di dalam setiap kita di saat kita harus menghadapi realita kehidupan yang seperti ini. Yang krisis, yang sakit, yang bergoncang, yang macam-macam, ya. Masih adakah iman? Masih adakah iman yang Tuhan lihat, saudara? Ya, karena dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, di saat ini banyak orang yang mengalami masalah, tantangan yang membuat iman menjadi lemah. Benar nggak, saudara? Ya, masalah, tantangan. Kadang-kadang nggak usah jemaat, ya. Kadang-kadang hamba Tuhan aja bisa, aduh, rasanya kok begini, kok begini, kok begini. Bisa seperti itu, saudara. Ya, keadaan itu iblis menekan supaya membuat iman kita tuh melemah, itu. Ya, tapi saudara, di saat kita sedang lemah iman kita, apa yang harus kita perbuat? Kita harus menggantungkan iman kita kepada iman Yesus. Iman Yesus.
Bukan iman kepada Yesus, tapi iman Yesus menjadi milik kita. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib, karyanya, finish well, menjadi milik kita. Kita harus percaya itu. Di saat iman kita sedang lemah, kita melihat karya Tuhan yang luar biasa itu. Dan itu juga bisa terjadi di saat kita memiliki imannya di dalam kita. Yaitu berkebenangan. Kita bisa melawan segala apapun yang iblis kerjakan di dunia ini. Kita pasti berkemenangan sebagaimana Tuhan Yesus sudah berkemenangan di atas kayu salib buat kita semua. Ya, jadi kita harus menggantungkan iman kita kepada iman Yesus, ya. Iman yang kuat, iman yang solid, iman yang tidak pernah gagal. Iman yang tidak pernah gagal. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mungkin kita bisa gak setia. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia amat-amat mengasihi kita semua. Apapun permasalahan kita gantungkan percaya kepada Dia. Dan pasti kita akan mengalami jalan keluar. Mengalami hal-hal yang baru. Tuhan akan bawa kita naik dan naik dan naik, saudara. Ya, Alkitab di dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan hidupku bukannya aku lagi. Melainkan Kristus yang ada di dalamku. Jadi hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah. Hidup oleh iman di dalam anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Imannya Yesus ada di dalam kita, membuat kita hidup. Bukan kita lagi. Jadi realita apapun yang ada di dunia ini yang kita hadapi, nanti juga, gimana saya kalau bilang, nanti juga lewat. Lewat gak semuanya? Ya kalau gak lewat, gak mungkin saat ini seger-seger ya. Tambah mengembang ke kanan ke kiri. Dalam keadaan sukacita, wajahnya berseri-seri. Itu karena setiap pergumulan, masalah, tantangan apapun sudah lewat. Bisa dilewati. Karena Tuhan terus menyertai kita. Kesetiaannya itu terus ada menyertai kita. Ya, kita bukan hanya bersyukur buat apa yang Dia perbuat, tetapi kita bersyukur untuk penyertaan Dia setiap hari. Setiap hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Ya. Jadi hidup kita, ya, ini adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah. Ya. I live by the faith of Son of God. Aku hidup di dalam imannya anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Iman yang sempurna, iman yang tidak pernah gagal, ya, iman yang memungkinkan semua janji Allah digenapi di dalam hidup saudara dan saya. Di saat kita beriman kepada Tuhan, apapun janjinya di dalam firman-Nya, iya dan amin. Iya dan amin, saudara. Ya, di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan. Salvation itu bicara soal freedom, juga bicara soal kita dipindahkan. Diselamatkan tuh bukan hanya selamat sampai ke kehidupan kekal, ya pastinya ke sana. Tapi di dunia ini kita diselamatkan, kita dipindahkan. Dari dalam kerajaan dunia ke dalam kerajaan Allah. Itu kita selamat. Jadi kalau kita sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, kita percaya, kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, pasti hidup kita ada dalam kerajaan Allah. Kita mau terus hidupnya dibenarkan hari ke hari. Roh Kudus yang terus membenarkan kita hari ke hari.
Sehingga semakin lama semakin damai. Semakin lama semakin sukacita. Semakin melihat masalah itu kecil. Semakin kita enggak terlalu terpengaruh dengan keadaan realita maupun sosmed. Tetapi kita terus pegang Tuhan, hidup di realita kerajaan Allah, saudara. Ya, jadi keselamatan itu dipindahkan di dalam kerajaan Allah. Kita di dalam kerajaan Allah kita memiliki iman Yesus. Ya, iman Yesus itu juga berarti rest. Rest, tenang, tidak khawatir, tidak takut. Kita rest inside. Di saat kita memiliki iman, imannya Yesus ada dalam kita, hidup kita tenang. Dan pasti kita kuat. Karena firman di dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatan kita. Pasti kita rest, Roh Kudus yang bekerja, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan semuanya, karyanya di kayu salib cukup untuk membuat kita rest. Dan percaya bahwa hidup kita pasti berkemenangan. Hidup kita pasti memiliki satu tujuan. Saudara, kita pasti hidupnya naik from glory to glory. Itulah hidup kita. Banyak kesaksian demi kesaksian yang keluar, di mana kita mengalami Tuhan hari per hari. Situlah hidup yang Tuhan berikan untuk kita, saudara. Jadi kita harus memiliki imannya Yesus. Ya, imannya Yesus. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Tapi saudara, di sini kita mau belajar bahwa iman seperti apa sih yang bisa bekerja gitu ya. Iman seperti apa ya yang bisa kita alami, yang bisa kita mengalami semua janji Tuhan, kita bisa melakukan firman-Nya. Iman seperti apa, saudara? Ya, iman yang harus direspon. Iman yang ada tindakannya. Bukan sekedar kita percaya, bukan sekedar kita pegang, tapi kita harus bertindak. Ya, karena firman Tuhan itu kan harus terus kita baca, ya, kita mengerti. Di saat kita mengerti firman itu, kita miliki firman itu. Di saat firman itu kita miliki, kita dikuasai oleh firman itu. Di saat firman itu menguasai kita, firman itu menjadi jati diri kita. Menjadi kesadaran kita, conscience. Nah, di situ saudara, kalau saudara memiliki identitas jati diri firman, saudara pasti bisa bekerja sama dengan Roh Kudus untuk meresponi setiap firman, saudara. Ya, kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Iman kalau tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Ya, saudara, saya melihat di sini di dalam terjemahan Amplified klasik ya, dikatakan seperti ini. Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak dikerjakan atau iman itu tidak ada perbuatannya dan tindakan ketaatan yang menunjangnya, maka iman itu tidak punya kekuatan. Ya, saudara. Jadi iman itu jika tidak dikerjakan, yaitu tidak ada perbuatan atau ketaatan, tindakan ketaatan yang menunjang itu, ya saudara,
maka iman itu tidak punya kekuatan, tidak berfungsi atau mati. Saudara, jadi iman harus dikerjakan, diresponi, dikerjakan. Baru iman itu akan berfungsi. Ya, iman itu akan hidup dan bekerja di dalam kita. Bukti benih firman Tuhan telah berakar dalam hati seseorang adalah respon dan tindakan imannya. Jadi kalau saudara membaca, mendengar firman Tuhan, bukti bahwa firman itu berakar di dalam saudara, ya, di dalam hati saudara, yaitu responnya seperti apa? Tindakan imannya seperti apa? Berarti firman itu berakar. Kalau saudara mendengar firman, bahkan sekolah sekalipun, tetapi tidak ada respon dan tindakannya yang sesuai dengan yang menunjang firman itu, berarti saudara di situ belum menerima firman. Belum sungguh-sungguh mengerti, belum sungguh-sungguh memiliki firman itu. Ya. Jadi sebelum seseorang merespon dengan iman, maka dapat dikatakan bahwa ia belum benar-benar mendengar firman. Jadi kalau saudara mendengar firman, gak diresponi, berarti saudara belum benar-benar mendengar loh. Cuma numpang lewat. Mungkin cuma buat hiburan sesaat. Pulang dari gereja, atau pulang dari persekutuan, atau habis baca firman, besokannya lupa. Khawatir lagi, takut lagi, cemas lagi, anxiety, ya, cemas, khawatir, takut, stres, terus apa? Gila. Itu urutannya. Iblis membuat seperti itu. Kita dibuat cemas, kita dibuat khawatir, kita dibuat takut, lama-lama stres, depresi. Dan akhirnya bisa gila. Sekarang banyak loh orang ke psikolog, terus yang bunuh diri, banyak. Saya melayani orang yang jiwanya kayak sakit gitu banyak karena keadaan sekarang. Kayak gak percaya Tuhan, kayak Tuhan gak ada. Buktinya keadaan saya semakin lama semakin seperti ini. Padahal dia nggak tahu bahwa Tuhan sudah mau buka jalan. Tapi udah kecewa duluan, nggak sabar. Ya, nggak sabar. Sabar itu long suffering. Kita harus terus menyangkal diri, harus terus percaya kepada Tuhan, harus terus selaras dengan firman. Diri kita yang ada harus kita lawan. Ya. Jadi ketika firman benar-benar didengar, hal itu menghasilkan iman di dalam diri seseorang. Saudara di saat benar-benar mendengar firman, firman itu saudara mengerti, diulang-ulang. Makanya kan baca firman itu dikatakan bahwa meditate. Meditate itu kita harus berulang-ulang dibaca terus. Nah itu di saat itu firman itu pasti baru kita mengerti. Bahkan bisa menguasai kita, menjadi milik kita. Karena kesadaran kita di situ, saudara. Nah di situ baru iman saudara pasti akan kuat. Saudara akan meresponi hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman adalah tanggapan jiwa manusia terhadap firman Tuhan. Iman adalah tanggapan jiwa manusia terhadap firman Tuhan. Jadi responnya sangat penting. Responnya sangat penting. Jiwa kita ini, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini mencari apa saudara? Jiwa. Yang dicari mind, emotion, will. Pikiran kita harus ditaklukkan kepada pikiran Kristus, firman. Jadi emosi kita bisa positif, ya. Dan will, kehendak kita pasti selaras dengan kehendak Tuhan.
Tuhan datang untuk itu. Jiwa kita. Ya, jadi kalau ada yang jiwanya sedikit gimana, jangan ke psikolog. Karena Tuhan Yesus adalah ahlinya jiwa. Firman Tuhan ini obatnya untuk jiwa. Ya. Jadi respon yang sangat penting ya. Jadi demikian pula ketika melayani orang sakit, Saudara ya. Kalau kita melihat seperti contohnya Rasul Paulus yang dia lakukan di Listra. Ya, ada seorang yang sudah lumpuh dari cacat ya sejak lahirnya. Mendengar ajaran Paulus, dia penuh perhatian ya. Orang itu cacat sejak lahir, dia haus ya. Mendengar Paulus mengajar, dia terus dengan penuh perhatian, Saudara. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Paulus menyadari, Paulus tahu ya, di dalam roh dia tahu bahwa orang ini tersebut memiliki iman untuk disembuhkan dari cacatnya. Ya, dan dia bertatapan dengannya dan kemudian Paulus memerintahkan berdiri. Dan orang itu berdiri. Saat itu juga dan disembuhkan secara gemilang. Saudara, imannya respon. Coba kalau misalnya Paulus katakan berdiri, dia cacat, dia gak bisa berdiri. Pikirannya bilang gak mungkin. Gak mungkin, dia gak akan tetap berdiri, dia gak mungkin ngalami mujizat. Tapi dia taat kepada apa yang dikatakan Paulus. Ya, dia memiliki iman di situ dan dia berdiri dan saat itu juga dia disembuhkan. Responnya itu menentukan bahwa mujizat Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam setiap hidup kita, Saudara. Ya. Jadi kita harus mengaktifkan iman kita, masuk lebih ke dalaman firman dan wujudkan keyakinan kita berdasarkan kata-kata firman yang kita terima. Di saat kita baca firman, kita harus terus memiliki keyakinan untuk mewujudkan firman yang kita terima itu nyata hidup dan kita bisa alami. Kita meresponi. Ya. Di saat kita membaca firman, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di saat kita percaya, kita tenang kan? Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sekali-kali pun. Ada ketenangan. Di dalam tinggal tenang ada kekuatan. Hikmat bekerja. Jalan terbuka. Tapi kalau kita gak percaya, udah kalut pikiran, bagaimana Tuhan akan memberikan hikmat. Di saat kita udah keburu kalut duluan. Khawatir. Gak percaya, Tuhan meninggalkan aku. Tuhan gak menjawab doaku. Tuhan gak ada, bahkan dibilang begitu. Tapi di saat kalau kita mau percaya bahwa Tuhan bilang aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku percaya Tuhan, kau ada selalu setiap waktu. Tuhan tahu. Kita gak khawatir. Masalah apapun kita lewati. Tuhan menyertai. Dan pastinya jalan keluarnya luar biasa. Ya, jadi saudara di dalam Yakobus tadi dikatakan demikian juga dengan iman, jika iman tidak dikerjakan atau ada perbuatannya atau tindakan yang menunjangnya, ya, maka iman itu tidak punya kekuatan, tidak berfungsi, mati, ya, seperti itu ya dikatakan firman, ya. Contoh juga dalam kisah, kalau kita mau lihat kisah para rasul 3 di mana ada orang lumpuh sejak lahirnya ya. Dia selalu ada di pintu gerbang bait Allah yang namanya gerbang indah. Dia selalu ada di situ. Ya, lumpuh dari lahirnya. Tuhan Yesus sudah berkali-kali ada di bait Allah. Tapi dia tidak sembuh. Dia tidak sembuh karena Tuhan Yesus ada di situ, dia tidak meresponi. Ya, dan pada satu waktu Petrus dan Yohanes lewat ke pintu gerbang itu. Dan dia meminta-minta. Dia pengemis di situ. Dan berharap Petrus dan Yohanes akan memberikan ya uang untuk yang dia minta, Saudara ya. Dan saat itu Petrus hatinya tergerak. Dia berhenti dan dia memandang ya orang itu.
Dan Petrus katakan, emas perak tidak ada padaku. Tapi yang aku punya saat ini di dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah kamu. Terus dia memegang tangan pengemis itu dan dia respon, dia berdiri. Saat itu juga tulang-tulangnya terbentuk, dia bisa berjalan. Di saat kita meresponi seperti orang lumpuh itu terhadap masalah kita, sakit, penyakit, masalah apapun, masalah hidup kita akan melihat keajaiban Tuhan pasti terjadi. Saudara, ya. Ketika juga kita menerima kabar, ya saudara, menerima kabar tentang mungkin tentang keuangan kita, tentang kemakmuran, ya saudara, misalnya penting untuk mendukungnya di dalam tindakan yang benar, ya, tanpa mengambil tindakan, situasimu akan tetap sama. Di saat saudara mendengar firman tentang di mana Tuhan adalah Tuhan yang memberkati, Dia adalah Jehovah Jireh yang terus memenuhi setiap kebutuhan kita. Kita mendengar itu saudara, kita harus responi, kita harus bertindak bahwa kita ini anak raja. Tuhan akan mencukupkan, Dia Tuhan yang memberkati, Dia akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dia Jehovah Jireh yang tidak pernah terlambat. Ya, saudara harus percaya di situ. Jadi misalnya di dalam 2 Korintus 8 ayat 7, 2 Korintus 8 ayat 7 dikatakan, Korintus 8 ayat 7 mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi kita kaya di dalam segala sesuatu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau memberkati. Kita akan kaya dalam iman, ya, dalam perkataan. Kita memiliki hikmat, perkataan yang terus membangun, perkataan yang terus menguatkan, perkataan yang terus menghibur, positif. Kita kaya di dalam perkataan karena perkataan itu memiliki kuasa. Saudara, kuasa untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah keadaan kita ada dia di dalam perkataan. Menciptakan hidup kita seperti apa ada di dalam perkataan. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi melalui perkataan, kita menciptakan hidup kita melalui perkataan kita. Kita harus kaya di dalam perkataan, yaitu perkataan firman yang ada di dalam kita. Di saat kita kaya, kita memiliki hidupnya. Kita memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Saudara. Ya. Saudara, di saat di sini kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 8 ayat 7 mengatakan bahwa sekarang ya kamu kaya di dalam segala sesuatu, iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan dan kesungguhan untuk membantu dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Apa yang saudara lakukan saat merenungkan kebenaran ini? Apa yang saudara lakukan? Pertama, kita harus memahami bahwa firman mempunyai kuasa untuk mengubah situasi kita. Yang harus kita pahami, firman itu berkuasa. Firman itu ada kuasa untuk mengubah semua situasi keadaan kita, saudara. Firman membawa perubahan kepadamu melalui kuasa dan roh Tuhan. Saudara, oleh karena itu ketika firman datang kepada saudara, seperti apa yang kita baca dalam 2 Korintus 8 ayat 7 di atas, kenali seruan untuk bertindak dan menyertai, ya, dan tanggapilah
responi firman itu. Yes, aku percaya. Aku percaya, jadi enggak letih lesu, kehilangan semangat. Ya udah, nasib begini ya udah. Ya udah, mau digimanain lagi ya udah. Emang udah nasibnya begini. Berarti saudara enggak meresponi firman yang Tuhan kasih. Di saat saudara meresponi, maka ada kekuatan yang bangkit di dalam batin roh saudara untuk meluap. Yes, aku percaya. Aku diberkati. Aku kaya di dalam segala sesuatu. Ya, setiap kali saudara mendapat dorongan dari firman atau dalam rohmu sebagai hasil dari firman, jangan ragu atau menunggu, manfaatkan momen ini dan harus ditanggapi. Di saat saudara menerima firman dan firman itu merema, saudara harus respon, tanggapi. Yes, firman ini menjadi milikku, aku percaya. Dia berkuasa atas hidupku. Dia akan mengubah keadaanku, mengubah hidupku, menyembuhkan sakitku, memulihkan kehidupan keluargaku, memulihkan semua usahaku apapun saudara. Saudara percaya di situ dan saudara akan menerimanya. Responi. Ya, dengan bertindak dalam iman engkau memposisikan dirimu untuk mengalami berkat-berkat ajaib dari Tuhan. Berkat-berkat yang tidak pernah kita bayangkan Tuhan berikan. Karena kita akan mengalami banyak hal yang secara supranatural. Mungkin bagi manusia gak mungkin, realitanya gak mungkin. Tetapi Tuhan bisa berbuat keajaiban-keajaiban. Dengan tiba-tiba Tuhan bisa lakukan. Banyak hal saya juga mengalami. Anak saya mengalami. Ada bukti-bukti. Di mana Tuhan itu setia terhadap janjinya. Tidak pernah terlambat, tepat waktu dia pasti menolong. Dia pasti intervensi, dia pasti ada ya dan amin Tuhan itu. Di saat kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Firman itu punya kuasa saudara. Ya. Jadi saudara, kita gak perlu lagi berdoa minta-minta anugerah. Ya, Tuhan berikan aku grace, anugerah. Berikan aku ini, minta. Saudara. Tetapi di dalam 2 Korintus 9 katakan apa? Saudara? Alkitab mengatakan apa? Hendaklah masing-masing, so let each one give. Hendaklah masing-masing memberi. Kita gak usah minta-minta, tapi memberi. Memberi hidup kita, waktu kita, hati kita, semuanya. Memberi untuk Tuhan, memberi untuk sesama. Mungkin ada yang dalam kesusahan, kita beri waktu kita untuk ada, untuk dengerin, kuatin, nasehatin. Kita beri harta kita, apapun yang kita bisa beri, kita give. Ya, firman katakan, so let each one give. Bukan menerima, tapi give, memberi. Memberi dan memberi dan memberi. Kita lihat di ayat 8 katakan apa? Dua Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala all grace kepadamu. Di saat kita give tanpa meminta. Di sini dikatakan dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Simple saudara yang firman ajarkan. Sama seperti Tuhan, dia memiliki kasih,
Makanya dia berikan hidupnya. All about give. Gak egois. Karena masalah yang terbesar di dunia adalah selfish, egois. Semuanya me, my, myself. Me, my, myself. Padahal kalau saudara ikutin firman, saudara memberi dengan hati yang bersuka cita, saudara akan menerima all grace. Bahkan di dalam Amplified katakan favor. Perkenanan Tuhan terus ada di dalam kita. Karena kita memiliki kekayaan hati. Kita memiliki kekayaan hati. Sehingga di situ Tuhan sanggup untuk melimpahkan kepada kita segala kasih karunia. Segala kasih karunia di dalam seluruh area kehidupan kita. Spiritually, mentally, physically. Tuhan akan melimpahkan anugerahnya, perkenanannya saudara. Karena kita mau memberi. Kita mau memberi. Kita terus mau mengasihi. Karena kasih itu apa saudara? Kasih itu adalah kebenaran Allah yang bertindak. Kasih adalah kebenaran Allah yang bertindak. Jadi di saat saudara hidup di dalam kebenaran, dalam kasih, di dalam kebenaran, pasti kasih itu akan ada dalam hidup saudara. Ya. Jadi nggak boleh egois. Me, my, myself. Sini terus. Nggak boleh. Kita harus give. Apapun yang kita miliki, kita give. Saudara akan melihat di saat hidup saudara seperti itu, saudara mampu melakukan kasih. Seperti itu saudara akan melihat anugerah Tuhan. All grace. Perkenanan Tuhan akan terus ada di dalam hidup kita saudara. Ya. Jadi saudara yang terkasih, ya, di saat saudara sungguh-sungguh mencari kebenaran, di saat saudara sungguh-sungguh mencari firman Tuhan, ya, maka kebenaran firman Tuhan itu akan datang kepada saudara. Saat saudara sungguh-sungguh mencari kebenaran, mencari firman-Nya, hidup dalam firman-Nya, dia akan datang kepada saudara. Dia akan hidup dan dia akan berkuasa atas kehidupan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mungkin terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan, Engkau besar. Engkau besar Tuhan, Engkau besar. Engkau besar. Engkau terlebih besar dari apapun di dunia ini Tuhan. Engkau besar. Engkau lebih besar dari apapun di dunia ini. Tuhan, Kau sempurna. Yes Lord. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin Lord. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku
kasih Bapa, terima kasih yang terkasih. Kami berterima kasih atas kemuliaan firman-Mu dan transformasi yang kami alami. Bahkan saat ketika firman-Mu berakar di dalam roh kami dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang saat ini tertabur di dalam hati yang subur, yang sungguh-sungguh haus meresponi firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami semua tidak akan sama lagi. Di mana kami Tuhan memahami betapa luar biasa Tuhan karya-Mu di dalam hidup kami. Betapa luar biasa janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, iman kami Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Mu hari per hari. Sehingga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang memiliki iman yang luar biasa. Iman yang dapat mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya Tuhan, inilah gereja-Mu Tuhan, GSKI Bethel. Engkau ada di tempat ini, Engkau berkarya di tempat ini. Melewati banyak hal, ada kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Yesus. Firman-Mu di tempat ini. Roh-Mu bekerja, bergerak. Engkau sedang bergerak di tempat ini. Engkau sedang bergerak. Engkau sedang bergerak. Dan Engkau sedang melakukan sesuatu. Tuhan memberkati Pastor Elia. Kecintaannya akan Tuhan. Kesetiaannya akan Tuhan. Akan menghasilkan sesuatu yang ajaib. Tuhan juga memberkati Ibu Tuntung sebagai istri penolong. Terus Tuhan Yesus dipersatukan di dalam roh-Mu untuk membawa gereja-Mu ini Tuhan naik ke tempat gunung-Mu yang kudus. Di sana ada puji-pujian, ada keagungan, dan melihat banyak anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia terjadi atas gereja-Mu ini. Diberkati setiap jemaat, pelayan Tuhan di tempat ini diberkati. Satukan dengan kasih-Mu yang ajaib. Dan biarlah hal-hal supranatural terjadi di tempat ini. Akan banyak mujizat terjadi. Akan banyak hal supranatural terjadi. Tuhan mengintervensi dalam segala area atas gereja ini. Sehingga gereja ini akan bersinar. Bersinar dengan gemilang. Terus dipakai Tuhan. Naik dan naik dan naik. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Diselamatkan. Hidup di dalam langit baru dan bumi baru. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya firman-Mu akan hidup, bekerja di dalam setiap kami. Kami mengembalikan segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi satu nama yang hidup. Satu nama yang bisa diandalkan. Satu nama yang berkuasa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Tuhan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati oleh Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, haleluya. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati hambanya, Ibu Pendeta Desire yang sudah membagikan firman bagi kita semua. Saatnya tiba kita mau berikan korban persembahan. Mari saya undang kita tunduk kepala sekali lagi dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh datang di dalam setiap hidup kami semua. Saatnya tiba ya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati usaha kami semua. Berkati studi kami. Berkati pelayanan kami. Berkati apapun yang kami perbuat. Dibuat Tuhan selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Satu pujian kita beri persembahan. Haleluya. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. musik memuji Tuhan. Haleluya. Cepat saja katakan, sungguhlah hidup. Sedang kudus Amin. lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Hari ini banyak sekali wajah baru. Boleh angkat tangannya yang baru? Jangan diturunkan dulu, kita mau hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5,
Jangan turun dulu, jangan turun. Yang sebelah sini dulu, coba semuanya angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, betul. 8. Hah? Gak kedengaran, 7 ya? Ada Wonder Woman. Ibu Linda, Sekretaris Galarua Shalom. Dengan putranya ya, 3 orang ya. Wah, surprise katanya mau bikin surprise buat saya. Ada juga Kezia Victoria pakai baju putih. Generasi Z. Putri saya dari London, UK. Selamat datang Angela. Wah, luar biasa. Putri dari Pak Teddy. Ini kebetulan tadi Pak Teddy kirim video lama ke saya 2004, mereka masih kecil. Hari ini ketemu di sini. Wow, bukan kebetulan ya Angela ya. Shalom, Tuhan memberkati dari Padang ya, masih kuliah. Mereka beda 1 tahun usianya ya. Oh, luar biasa. Sebelah sini. 1, 2. Udah ya? 2 saja ya. Iya, luar biasa. Selamat datang di GSKI Battle Peak. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali ya. Saudara, ini udah hampir penuh ya, puji Tuhan, luar biasa. Dan yang biasa sudah datang, shalom juga. Yang di YouTube, Tuhan memberkati. Saudara, Natal 24 Desember jamnya sama di tempat ini. Dan 31 Desember kita ada ibadah jam yang sama, sekalian ibadah penutupan tahun. Saudara, ditunggu kehadirannya. Ya, pembicaranya adalah Pastor Elia, gembala kita yang kekasih. Tanggal 24 dan 31. Saudara pastikan kehadirannya, bahwa saudara, firman Tuhan katakan lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari tempat lain. Amin. Saudara diberkati firman Tuhan, luar biasa saya diberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Desire Kalalo ya, STH. Yang kedua kali ya, firman Tuhan luar biasa. Dan biar kita mencintai firman Tuhan. Amin. Saudara di rumah baca Alkitab ya. Semakin kita lama, semakin kalau nggak baca rasanya ada yang kurang ya. Karena itu firman Tuhan. Tadi dikatakan penyediaannya, provisionnya ya. Bukan cuma penyediaan, tapi juga proteksinya buat kita ya. Kita nggak minta lagi, Tuhan memberikan. Tadi 2 Korintus 8 ya. 9-8 ayat ke-10-nya dikatakan, Dia menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ini ayat yang sering saya ucapkan. Waktu saya mau tidur saya katakan, Tuhan, Engkau yang menyediakan roti, memberikan roti kepada yang Kau cintai pada waktu tidur. Engkau menyediakan benih bagi saya untuk ditabur. Berbuat kebajikan kita terus berbuah ya. Kita terus memberi perhatian, doa, pengampunan juga saudara. Luar biasa, puji Tuhan saudara. Sebelum kita pulang, kita mau sama-sama berdoa. Kita satukan hati. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa di surga, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau mengasihi kami. Kami boleh berada sebagaimana kami ada saat ini. Karena Engkau pemeliharaanmu Tuhan. Karena janji-janjimu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Desire Kalalo Tuhan, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara kita arahkan tangan kita kepada hambanya ini. Biarlah pengurapan yang baru, minyak yang baru senantiasa di atas kepala hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu mengajar, memberitakan firman Tuhan, membawa dampak yang besar bagi jiwa-jiwa. Pelayanannya diberkati, rumah tangga keluarganya diberkati. Terima kasih Bapa, perlindungan Tuhan juga sempurna untuk hamba-Mu. Kami arahkan tangan kami untuk kekasih kami, Pastor Elia, Pastor Teresa, gembala kami di tempat ini, ibadah Mandarin dan ibadah Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan kedua hamba-Mu. Kau terus memberikan mereka tuntunan hikmat-Mu, marifat-Mu Tuhan. Terus berjalan semakin hari semakin naik ke gunung yang tinggi. Memberikan pengajaran, pewahyuan yang baru. Tuhan senantiasa membukakan bagi kedua hamba-Mu untuk diajarkan bersama-sama kami di tempat itu bertumbuh, mencari wajah Tuhan, mengasihi Tuhan, memberikan hidup kami. Biar tempat ini Tuhan, gereja ini menjadi rumah roti Tuhan. Bagi banyak orang Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan di tempat ini dan bertumbuh bersama-sama.
perlindungan Tuhan nyata. Dan apapun yang kedua hamba-Mu lakukan, Engkau penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan memberkati keluarga besarnya. Juga seluruh jemaat yang ada dan setiap kami pengerja di tempat ini. Maupun orang-orang yang baru pertama kali hadir, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau telah memimpin kami selama 1 minggu yang lalu. Dan kami percayakan hidup kami 1 minggu ke depan. Kami percaya kami akan mengalami hidup yang penuh dengan iman keajaiban. Kami akan mengalami Tuhan karena Engkau menyediakan segalanya buat kami. Kami tidak perlu meminta karena Engkau sudah melimpahkannya bagi kami. Dan kami diberikan kemurahan hati kami untuk berbagi kasih kepada banyak orang. Supaya dunia melihat dan percaya. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk bangsa negara kami. Kami percaya karena gereja-Mu yang berdoa, maka kami diluputkan dari segala isu Tuhan tentang virus, tentang nyamuk bayonik. Kami percaya Tuhan sedang melindungi seluruh atmosfer Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Dari Pulau Rote sampai Miangas, kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa, perlindungan Tuhan, pagar tembok berapi atas Indonesia. Dan kami katakan Shalom Indonesia. Segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, roh pemecah belah, apapun, segala sesuatu ini rancangan si jahat atas bangsa dan kota kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengambil alih Tuhan bangsa ini, karena kami percaya Engkau yang berdaulat mengambil kendali atas Indonesia. Kami percaya apapun yang terjadi Tuhan, bangsa kami akan dituntun keluar dari perbudakan dosa, menuju menjadi bangsa yang menyembah kepada satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Raja kami. Engkau Tuhan Raja Maha Besar. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Engkau. Di dalam Engkau ada keselamatan. Hanya di dalam Engkau kami memperoleh keselamatan jiwa kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom juga Israel. Shalom Timur Tengah. Damai Tuhan turun atas sana. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan sejak semula untuk bangsa pilihan-Mu. Kami memberkati Israel sebab Tuhan memerintahkan kami untuk memberkati bangsa Israel. Diberkatilah Israel, diberkatilah, dilindungilah daripada semua yang jahat, karena Engkau memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada hamba-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya. Segala kemuliaan, segala syukur, hikmat dan kuasa bagi-Mu-lah pujian sampai selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Umat Tuhan, milik Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, terimalah oleh-Mu berkat anugerah yang sempurna dari Bapa Surgawi, kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai
yang memelihara, yang memberkati kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah sudah selesai.